Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ibadah wakaf ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Menurut jumhurul ulama atau mayoritas ulama, rukun-rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama itu adalah sighot, atau dalam bahasa yang lebih mudah itu adalah semacam pernyataan atau ikrar. Yang kedua adalah wakif atau orang yang mewakafkan. Yang ketiga adalah mauquf bih atau harta yang diwakafkan. Yang keempat adalah mauquf alaih, pihak-pihak atau orang-orang yang menerima wakaf. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan apa yang terkait dengan sighot atau ikrar atau pernyataan wakaf. Di dalam sighot wakaf itu bisa dengan lisan, bisa dengan isyarat, dan bisa dengan tulisan. Sebuah ikrar itu akan dilakukan dengan lisan ketika orang tersebut mampu bicara. Wakif atau orang yang berwakaf ketika melakukan ikrar wakaf, dia harus mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia melakukan wakaf. Misalnya dengan saya mewakafkan harta saya untuk hal ini misalnya, atau saya menahan harta saya untuk kepentingan ini. Itu adalah contoh dari sighot wakaf dengan menggunakan lisan atau ucapan. Bagaimana jika wakif atau orang yang wakaf itu adalah orang yang tidak bisa bicara? Misalnya orang-orang yang bisu misalnya, dia bisa dan sah wakafnya di dalam melakukan ikrar dengan isyarat. Isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa dia melakukan wakaf, maka itu disebut juga dia sudah melakukan sighot wakaf. Yang ketiga adalah sighot wakaf itu dilakukan dengan tulisan. Ini menjadi hal yang penting sekarang ini. Legalitas dari sebuah wakaf akan semakin kuat ketika dikuatkan dengan bukti tulisan. Oleh karena itu, kita tidak boleh kemudian hanya mencukupkan wakaf itu dengan lisan saja, tetapi harus dikuatkan dengan wakaf secara tulisan. Karena kita harus berkaca kepada kejadian-kejadian masa lalu, misalnya banyaknya harta wakaf yang kemudian hilang, yang kemudian berpindah tangan, yang kemudian dijual belikan karena tidak adanya kekuatan secara hukum, dengan adanya tulisan-tulisan, dengan adanya bentuk-bentuk sertifikat yang mendukung tentang wakaf tersebut. Oleh karena itu, wakaf itu harus diikrarkan dan diberikan kekuatan secara legalitas oleh Kementerian Agama, oleh Badan Wakaf Indonesia. Kembali kepada masalah sighot. Di dalam sighot wakaf itu pasti ada namanya ijab. Yang namanya sighot itu pasti ada ijab, ada qabul. Ijab itu berarti ungkapan atau pernyataan memberikan. Yang memulai sebuah sighot itu adalah ijab. Misalnya dalam jual beli, ijab itu bisa saya menjual, itu namanya ijab. Saya membeli, itu namanya qabul. Begitu juga di dalam wakaf, saya mewakafkan harta saya untuk masjid. Nah, itu disebut dengan ijab. Ketika sudah ada ijab, apakah kemudian wajib ada qabul?
Ini tentu tergantung kepada pihak-pihak yang menerima wakaf tersebut. Jika yang menerima adalah pihak-pihak yang secara umum, maka tidak diwajibkan adanya qabul. Tetapi jika penerima wakaf itu adalah syakhsun muayyanun atau orang-orang yang sudah ditentukan, maka orang-orang yang sudah ditentukan itu harus menyatakan qabul, menerima atas apa yang diwakafkan kepada dirinya. Misalnya ada orang yang mewakafkan sebuah rumah untuk 10 anak yatim, maka 10 anak yatim itu harus menerima dari wakaf yang diberikan kepadanya. Dengan demikian kemudian rumah itu bisa diambil manfaatnya oleh ke-10 anak yatim tersebut. Itu sehingga ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf itu cuma satu, yaitu adanya sighot. Karena dengan sighot itu maka akan menentukan sebuah status wakaf yang dilakukan oleh seseorang. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sighot wakaf sebagai salah satu dari rukun wakaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada diri saya dan kepada pemirsa semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.